Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana Nur Safitri. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah virologi dan parasitologi tentang soil transmit helminth. Pendahuluan, di mana cacing usus merupakan salah satu penyakit yang masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia. Salah satunya adalah cacing perut yang ditularkan melalui tanah. Nah, berdasarkan siklus hidupnya, nematoda usus atau cacing usus itu dibagi atas dua kelompok, di mana yang pertama adalah soil transmit helminth dan non-soil transmit helminth. Menurut WHO, di antara cacing usus yang menjadi masalah kesehatan adalah kelompok soil transmit helminth atau STH, atau cacing yang ditularkan melalui tanah. Pengertian dari soil transmit helminth sendiri adalah nematoda usus yang dalam siklus hidupnya membutuhkan tanah untuk proses pematangan, sehingga terjadi perubahan dari stadium non-infektif menjadi stadium infektif. Nah, dari yang termasuk nematoda jenis ini atau nematoda jenis soil transmit helminth, diantaranya adalah Ascaris lumbricoides, menimbulkan penyakit Ascaris. Kemudian Trichuris tricura menimbulkan penyakit trichuriasis. Kemudian ada cacing tambang, di mana dari cacing tambang ini ada dua jenis spesies, yaitu Necator americanus menimbulkan penyakit yang disebut dengan necatoriasis, dan yang kedua adalah Ancylostoma duodenal yang menimbulkan penyakit yang dinamakan ancylostomiasis. Selanjutnya memasuki macam-macam cacing parasit soil transmit helminth. Yang pertama adalah Ascaris lumbricoides. Taksonominya berasal dari subkingdom Metazoa. Filumnya adalah Nemathelminth, kelasnya dari Nematoda, subkelasnya Phasmidia, ordonya Ascaridia, superfamilinya dari Ascaridoideae, genusnya Ascaris, dan spesiesnya dinamakan Ascaris lumbricoides. Nah, ini adalah gambar dari cacing parasit jenis Ascaris lumbricoides. Memasuki morfologi Ascaris lumbricoides, di mana cacing jantan ini mempunyai ukuran sebesar 10 sampai dengan 31 cm. Ekornya ini melingkar dan memiliki dua spikula. Sedangkan pada cacing betina mempunyai ukuran 22 sampai dengan 35 cm dengan ekornya ini berbentuk lurus, dan pada sepertiga bagian anterior memiliki cincin kopulasi. Dari cacing jenis ini, baik dari cacing jantan maupun betina, memiliki mulut yang terdiri atas 3 buah bibir. Nah, ini gambar di bawah adalah gambar dari cacing jantan maupun dari cacing betina jenis Ascaris lumbricoides. Mengenai telur yang dibuahi berukuran kurang lebih 60 x 45 mikron, kemudian bentuknya ini oval dan berdinding tebal dengan 3 lapisan dan berisi embrio. Sedangkan pada telur yang tidak dibuahi itu ukurannya 90 x 40 mikron dengan bentuknya itu bulat lonjong atau tidak teratur, dengan dindingnya terdiri atas 2 lapisan dan dalamnya bergranul. Selain itu, terdapat pula telur decorticated, di mana telurnya tanpa lapisan albumin yang lepas karena prosesnya mekanik. Nah, ini adalah gambar telur, di mana dari telur yang kiri adalah telur yang tidak dibuahi dan sebelah kanan adalah telur yang dibuahi. Selanjutnya yaitu memasuki siklus hidup Ascaris lumbricoides. Bentuk infektif bila tertelan oleh manusia ini akan menetas di usus halus. Larvanya menembus dinding usus halus menuju pembuluh darah atau saluran limfa. Lalu dialirkan ke jantung, kemudian mengikuti aliran darah ke paru-paru, sehingga larva di paru itu menembus dinding pembuluh darah, kemudian ke dinding alveolus, kemudian masuk ke rongga alveolus, kemudian naik ke trakea melalui bronkiolus dan bronkus. Dari trakea ini melalui larva menuju ke faring, sehingga menimbulkan rangsangan pada faring. Di usus halusnya, larva berubah menjadi cacing dewasa,
Sejak telur matang sampai cacing dewasa itu bertelur, diperlukan waktu kurang lebih 2 bulan. Nah, ini di sampingnya ada keterangan gambarnya, ini adalah alur atau siklus hidup dari Ascaris lumbricoides. Selanjutnya adalah patologi dan gejala klinis, di mana gejala yang timbul pada penderita dapat disebabkan oleh cacing dewasa maupun larva. Pada gangguan karena larva, ini biasanya terjadi pada saat berada di paru-paru. Kemudian pada orang yang rentan terjadi perdarahan kecil pada dinding alveolus dan timbul gejala paru yang disertai dengan batuk, demam, dan eosinofilia. Pada foto toraks tampak infiltrat yang menghilang dalam waktu 3 minggu. Keadaan ini disebut dengan sindrom Loeffler. Gangguan yang disebabkan oleh cacing dewasa ini biasanya ringan. Kadang-kadang penderita mengalami gejala gangguan usus ringan seperti mual, kemudian nafsu makan berkurang, diare, atau konstipasi. Pada infeksi berat, terutama pada anak dapat terjadi melapsopsi sehingga memperberat keadaan malnutrisi. Efek yang serius terjadi bila cacing-cacing ini menggumpal dalam usus sehingga terjadi obstruksi usus atau ileus. Pada keadaan tertentu, jika cacing dewasa menggembara ke seluruh empedu, kemudian appendix atau bronkus, dapat menimbulkan keadaan gawat darurat sehingga kadang-kadang perlu tindakan operatif. Untuk diagnosa laboratorium, di mana ini dapat didiagnosa dengan cara menemukan telur di dalam tinja. Selain itu, dapat juga didiagnosis dengan cara apabila cacing ini keluar sendiri, baik melalui mulut, hidung, maupun tinja. Selanjutnya mengenai epidemiologinya, di mana terdapat lebih dari 1 miliar orang di dunia dengan infeksi Ascariasis. Infeksi Ascariasis atau disebut juga dengan cacing gelang, ditemukan di seluruh area tropis di dunia dan hampir di seluruh populasi dengan sanitasi yang buruk. Telur cacing bisa didapatkan pada tanah terkontaminasi feses. Karena itu, infeksi Ascariasis lebih banyak terjadi pada anak-anak yang senang memasukkan jari yang terkena tanah ke dalam mulut. Kurangnya pemakaian jamban menimbulkan pencemaran tanah dengan tinja di sekitar halaman rumah, di bawah pohon, di tempat mencuci, dan tempat pembuangan sampah. Telur bisa hidup hingga bertahun-tahun pada feses, selokan tanah yang lembab, bahkan pada larutan formalin 10% yang digunakan sebagai pengawet feses. Di Jakarta, angka infeksi Ascariasis pada tahun 2000 adalah sekitar 62% dan telah mencapai 57,4% hingga 80% pada tahun 2008. Selanjutnya mengenai pencegahan di mana dapat dilakukan, yang pertama adalah tidak menggunakan tinja sebagai pupuk tanaman. Yang kedua, sebelum melakukan persiapan makanan atau hendak makan, tangan dicuci terlebih dahulu dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Yang ketiga, bagi yang mengonsumsi sayuran segar atau mentah sebagai lalapan, hendaklah dicuci bersih dengan air yang mengalir. Yang keempat, mengadakan terapi massal setiap 6 bulan sekali di daerah endemik ataupun daerah yang rawan terhadap penyakit Ascariasis. Yang kelima, memberi penyuluhan tentang sanitasi lingkungan. Yang keenam, melakukan usaha aktif dan preventif untuk dapat mematahkan siklus hidup cacing, misalnya memakai jamban ataupun WC. Yang ketujuh, memakan makanan yang dimasak saja. Yang kedelapan, menghindari sayuran mentah atau sayuran hijau dan selada di daerah yang menggunakan tinja sebagai pupuk. Karena telur cacing Ascaris ini dapat hidup dalam tanah selama bertahun-tahun dan pencegahan dan pemberantasan di daerah endemik adalah sulit. Memasuki cacing yang kedua adalah Trichuris trichura, di mana taksonominya ini berasal dari subkingdom Metazoa, filumnya Nemathelminth, kelasnya Nematoda, subkelasnya Aphasmidia, ordonya Nepolida, superfamily Trichenilidae, genusnya Trichuris, spesiesnya dinamakan Trichuris trichura. Di mana ini gambarnya dari Trichuris trichura bisa dilihat di samping.
Untuk morfologinya, di mana cacing jantan ini mempunyai panjang kurang lebih 4 cm dan bagian anteriornya halus seperti cambuk, dengan bagian ekornya ini melingkar. Sedangkan pada cacing betina, panjangnya kurang lebih 5 cm lebih panjang dari cacing jantan. Bagian anteriornya pun halus seperti cambuk, tetapi pada bagian ekor lurus berujung tumpul. Untuk telurnya, ini mempunyai ukuran kurang lebih 50 kali 22 mikron. Bentuknya seperti tempayan dengan ujung menonjol, kemudian berdinding tebal dan berisi larva. Selanjutnya, mengenai siklus hidup Trichuris trichura. Telur yang dibuahi ini akan dikeluarkan dari hospes bersama tinja. Telur tersebut menjadi matang dalam waktu 3 sampai dengan 6 minggu dalam lingkungan yang sesuai, di mana lingkungan yang sesuai ini adalah pada tanah yang lembab dan tempat yang teduh. Telur matang ialah telur yang berisi larva dan merupakan bentuk infektif. Cara infeksi langsung bila secara kebetulan hospes menelan telur matang. Kemudian larva ini akan keluar melalui dinding telur dan masuk ke dalam usus halus. Sesudah menjadi dewasa, cacing ini akan turun ke usus bagian distal dan masuk ke daerah kolon, terutama sekum. Jadi, cacing ini tidak mempunyai siklus paru, kemudian masa pertumbuhan mulai dari telur yang tertelan sampai dengan cacing dewasa betina meletakkan telur kira-kira 30 sampai dengan 90 hari. Nah, gambar di samping adalah siklus hidup dari Trichuris trichura. Selanjutnya mengenai patologi dan gejala klinik, di mana cacing Trichuris trichura ini pada manusia terutama hidup di sekum, akan tetapi dapat juga ditemukan di kolon ascendens. Pada infeksi berat, terutama pada anak, cacing ini tersebar di seluruh kolon dan juga rektum. Kadang-kadang terlihat di mukosa rektum yang mengalami prolapsus akibat mengejannya penderita pada waktu defekasi. Cacing ini memasukkan kepalanya ke dalam mukosa usus hingga terjadi trauma yang menimbulkan iritasi dan juga peradangan mukosa usus. Pada tempat perletakannya dapat terjadi perdarahan. Di samping itu, rupanya cacing ini mengisap daerah hospesnya sehingga dapat menyebabkan anemia. Penderita terutama anak dengan infeksi Trichuris trichura ini yang berat dan menahun menunjukkan gejala-gejala nyata seperti diare, kemudian sering diselingi dengan sindrom disentri, anemia, berat badan menurun, dan kadang-kadang disertai prolapsus rektum. Infeksi berat dari Trichuris trichura ini sering disertai infeksi cacing lainnya atau protozo. Infeksi ringan biasanya tidak memberikan gejala klinis yang jelas atau sama sekali tanpa gejala. Parasit ini ditemukan pada pemeriksaan tinja rutin. Nah, sedangkan diagnosa laboratoriumnya dapat diidentifikasi dengan cara menemukan telur di dalam tinja. Mengenai epidemiologi, di mana cacing cambuk atau Trichuris trichura ini menginfeksi hampir 500 hingga 900 juta orang di dunia. Infeksi dapat dialami semua golongan umur, terutama pada anak-anak yang berusia 5 sampai dengan 15 tahun. Cacing cambuk ini lebih banyak menyebar pada daerah yang beriklim panas. Di Asia, prevalensi cacing cambuk ini lebih dari 50%, sedangkan di Afrika ini 25% dan di Amerika Latin ini adalah 12%. Penyebaran cacing akan lebih cepat pada 15 daerah pedesaan yang sanitasinya kurang bagus. Faktor yang paling penting dalam penyebarannya adalah keadaan tanah liat yang lembab dan teduh dengan suhu optimum adalah 30 derajat Celcius. Di beberapa daerah pedesaan di Indonesia, frekuensi cacing cambuk ini berkisar 30 sampai dengan 90%. Selanjutnya mengenai pencegahan, di mana penularan trichuriasis ini dilakukan melalui pengobatan penderita dan pengobatan massal sebagai terapi pencegahan terhadap terjadinya penyakit reinfeksi di daerah endemis.
memperbaiki higienis, sanitasi perorangan dan lingkungan agar tak terjadi pencemaran lingkungan oleh tinja penderita, misalnya membuat WC atau jamban yang baik di setiap rumah. Memasak makanan dan minuman dengan baik dapat membunuh telur infeksi cacing. Memasuki cacing yang ketiga adalah Ancylostoma duodenal dan Necator americanus. Untuk taksonominya berasal dari subkingdom Metazoa, filumnya adalah Nemathelminth, kelasnya Nematoda, subkelasnya Phasmidia, ordonya Rhabditida, superfamilinya Ancylostomidae dan Necator, genusnya adalah Ancylostoma dan Necator, spesiesnya adalah Ancylostoma duodenal dan Necator americanus. Nah, gambar di samping, yang di atas adalah gambar dari Ancylostoma duodenal dan yang di bawah adalah Necator americanus, bisa dilihat di samping. Selanjutnya mengenai morfologi, di mana pada Ancylostoma duodenal ini memiliki panjang badan kurang lebih 1 cm, kemudian badannya ini menyerupai huruf C, di bagian mulutnya terdapat 2 pasang gigi. Cacing jantan mempunyai bursa copulatrix pada bagian ekornya, sedangkan pada cacing betina ekornya runcing. Untuk Necator americanus memiliki panjang badan kurang lebih 1 cm, kemudian badannya ini menyerupai huruf S. Bagian mulutnya mempunyai benda kitin. Cacing jantan mempunyai bursa copulatrix pada bagian ekornya, sedangkan cacing betinanya ini ekornya runcing. Nah, gambar di bawah adalah gambar dari Ancylostoma duodenal dan Necator americanus. Selanjutnya mengenai telurnya ini berukuran kurang lebih 70 kali 45 mikron, bulat, kemudian lonjong dan berdinding tipis, pada kedua kutub mendatar. Di dalamnya ini terdapat beberapa sel. Untuk larva Rhabditiformnya memiliki panjang kurang lebih 250 mikron. Rongga mulutnya ini panjang dan sempit, kemudian esofagus dengan 2 bulbus dan menempati sepertiga panjang badan bagian anterior. Sedangkan larva Filariform panjangnya kurang lebih 500 mikron, kemudian ruang mulutnya tertutup dan esofagus menempati seperempat panjang badan pada bagian anterior. Nah, ini adalah di bawah merupakan gambar dari telur Ancylostoma duodenal dan Necator americanus. Selanjutnya mengenai siklus hidup dari Ancylostoma duodenal dan Necator americanus. Pada telur yang dikeluarkan dengan tinja dan setelah menetas dalam waktu 1 hingga 1,5 hari, keluarlah larva Rhabditiform. Dalam waktu kira-kira 3 hari, larva Rhabditiform ini tumbuh menjadi larva Filaviform yang dapat menembus kulit dan dapat hidup selama 7 hingga 8 minggu di tanah. Telur cacing tambang yang besarnya kira-kira 60 kali 40 mikron berbentuk bujur dan mempunyai dinding yang tipis. Di dalamnya terdapat 4 hingga 8 sel. Kemudian larva Rhabditiform ini panjangnya kira-kira 250 mikron, sedangkan larva Filaviform panjangnya kira-kira 600 mikron. Nah, gambar yang di samping merupakan gambar siklus hidup dari cacing tambang Ancylostoma duodenal dan Necator americanus. Selanjutnya mengenai patofisiologi dan gejala klinik dari infeksi cacing tambang, di mana terdapat 2 tahap atau 2 stadium, di mana yang pertama merupakan stadium larva. Stadium larva ini bila banyak larva filaform sekaligus menembus kulit, maka terjadi perubahan kulit yang disebut dengan ground itch atau perubahan pada paru, ini biasanya ringan. Untuk stadium yang kedua disebut dengan stadium dewasa, di mana gejala tergantung pada spesies dan jumlah cacing serta keadaan gizi penderita. Tiap cacing Ancylostoma duodenal menyebabkan kehilangan darah kurang lebih 0,08 sampai dengan 0,34 cc per hari, sedangkan Necator americanus ini menyebabkan kehilangan darah sebanyak 0,05 sampai dengan 0,1 cc sehari. Biasanya terjadi anemia hipokrom mikrositer, kemudian di samping itu juga terdapat eosinofilia,
Bukti adanya toksin yang menyebabkan anemia belum ada, tetapi biasanya tidak menyebabkan kematian. Tetapi daya tahan berkurang dan prestasi kerja menurun. Untuk diagnosa laboratorium dapat ditentukan dengan menemukannya telur dalam tinja segar untuk membedakan spesies A atau spesies dari duodenal dan N. americanus ini dapat diletakkan atau dilakukan biakan tinja dengan cara Harody Mori. Selanjutnya mengenai epidemiologi, di mana parasit ini ditemukan di daerah tropis dan subtropis di seluruh dunia. Untuk nekator banyak ditemukan di Amerika Utara dan pada daerah beriklim sedang untuk Ancylostoma. Di Indonesia, prevalensi tinggi sekitar 40% di daerah pedesaan. Selanjutnya yaitu mengenai pencegahan, di mana infeksi cacing tambang ini dapat dicegah dengan menjaga kebersihan lingkungan dan menjalani pola hidup sehat. Beberapa cara yang bisa dilakukan adalah yang pertama, ini meminum air bersih yang bebas resiko kontaminasi. Yang kedua, mengonsumsi makanan yang bersih dan matang. Yang ketiga, menggunakan alas kaki ketika keluar rumah. Yang keempat, mencuci tangan secara rutin menggunakan sabun dan air mengalir. Sekian presentasi dari saya. Apabila masih banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.